Nah, yang pertama kita harus membuka bodi atau koper keseluruhan. Setelah di kita bagian buka koper bodi, kita harus melakukan pembersihan dulu sebelum melakukan pemeriksaan supaya kerjaannya lebih enak, terutama di bagian permukaan pom dan di bagian keseluruhan throttle body. Selesai pembersihan, hal pertama kita lakukan cek tekanan pil pom. Nah, di sini kita mendapati tekanan normal di angka 3 bar atau 43 PSI. Nah, kita harus periksa juga di bagian tangki bahan bakar, apakah perlu bahan bakarnya kita kuras ulang atau melakukan pergantian pada filter bensin. Berikutnya kita lakukan pembongkaran di throttle body. Nah, di sini pada bagian baut sensor masih terdapat cat atau tanda dari pabrikan. Juga ini menandakan bahwasanya di bagian komponen throttle body ini belum pernah dibuka sebelumnya atau belum pernah diservis sama sekali. Mulai dari motor ini dari baru. Nah, ini baru kita pertama yang buka. Nah, di sini untuk lubang bautnya juga dikenai oleh tanda cat itu, maka harus kita lepas dulu supaya nanti permukaan diameter dalam lubang baut ini tidak dol. Nah, untuk sensor TPS sendiri di sini menggunakan baut L bunga. Nah, tapi kalau di bagian sensor IACP masih yang untuk kendaraan terbaru sekarang menggunakan baut biasa atau baut obeng bunga yang kecil. Nah, sensor IACP ini adalah singkatan daripada idle air control valve, sementara di sampingnya ada sensor TPS atau singkatan dari throttle position sensor. Nah, di sini di dalam sensor IACP, di sini ada terdapat sebuah katup dan di bagian bawahnya ada terdapat per. Nah, di sini saya perjelas lagi. Nah, nanti pada saat pemasangan kembali di bagian pernya ini kan nih sudah lentur pernya. Nah, maka nanti harus kita kerasin lagi supaya dia nantinya bekerja dengan baik, benar-benar menutup. Nah, sebenarnya untuk melakukan pembersihan throttle body ini kita gunakan cleaner karbu atau alat pembersih yang pakai semprotan yang biasa aja. Tapi terlebih dahulu untuk sensor-sensor yang melekat di throttle body kita amankan. Nah, sensor-sensor ini sebenarnya tidak baik kena cairan, apalagi cairan yang sangat tajam, karena nanti dapat merusak komponen di dalam sensor-sensor tersebut. Nah, untuk sensor-sensor ini cukup kita amankan aja atau kita lap, kita bersihkan di bagian luarnya saja. Kita amankan, ingat ya bro, jangan sampai kena cairan. Nah, di sini juga ada pengatur idle-nya. Di sini ada sejenis baut kecil yang terbuat dari bahan plastik. Nah, setelah semua sensor-sensor yang ada di throttle body kita lepas, maka kita lepas lagi di bagian atau kita belah ini throttle bodinya. Throttle body ini
bisa terbelah dua, kita buka. Nah, kan tuh kelihatan sangat hitam sekali di dalam. Nanti pada saat kita semprot cairan, ini ketahuan kotorannya seperti apa di dalam. Nah, itulah kalau kita jarang melakukan servis di bagian sistem FI atau di komponen atau kita lakukan pembersihan di throttle body, karena ini sangat penting. Ibarat kita manusia ya, ini adalah sumber pernapasan kita. Kalau misalnya hidung kita tersumbat ya, maka kurang lebih kira-kira seperti itulah kalau throttle body di motor kendaraan yang sudah sistem FI sumbat atau banyak sudah kerak-kerak kotoran, debu atau sisa pembakaran yang meluap di sana. Nah, di sini ada karet lagi ya, ada seal pembatas belah throttle body, kita lepas dulu sebelum kita semprot. Nah, ini kita semprot dulu ya bro, untuk mengetahui seperti apa kotorannya di dalam. Tapi sebelum kita semprot dulu pakai cleaner karbu atau cairan khusus pembersih, di bagian luar throttle body ada baiknya kita cuci dulu, entah itu pakai deterjen atau pakai cairan apa yang tidak membahayakan throttle body. Nah, ini juga tujuannya untuk menghemat pemakaian cleaner karbu, karena yang paling utama itu harus benar-benar bersih itu di bagian dalam di bagian dalam throttle body. Kalau bagian luarnya ini kan nggak harus, karena di bagian luarnya ini kalau misalnya kita lakukan pembersihan pakai pakai karbu cleaner, nanti pemakaian cleanernya sangat boros ya bro, sangat tidak memungkinkan. Apalagi kalau di bagian luar throttle bodinya sangat kotor seperti ini. Nah, sekarang langsung kita semprot aja di bagian isi dalaman throttle body. Kita lihat seperti apa kotorannya di dalam. Nah, tuh kelihatan kan bro. Nah, seperti itulah kurang lebih kotoran yang ada di dalam throttle body, yang kalau misalnya kita jarang lakukan servis, apalagi jarang menggantikan jarang kita mengganti air filter atau saringan udara. Nah ini harus benar-benar kita lakukan sebersih mungkin. Jika dirasa sudah bersih, maka kita lakukan pembersihan di satu sisi throttle body, yang satunya lagi. Nah, jadi penyebab kotoran ini adalah bersumber dari saringan udara yang telat kita melakukan pergantian. Nah, sudah itu bro, sekedar pemberitahuan untuk pergantian filter udara khusus motor injeksi harus benar-benar dilakukan pergantian part yang bisa pakai setidaknya, atau yang original atau yang asli. Nah, ini sebenarnya kalau di motor konvensional ini seibaratkan melakukan cuci karbu gitu ya, melakukan pembersihan di karburator. Nah, ini kan di era sekarang ini kan udah sistem FI. Nah, di sistem FI ini namanya throttle body, juga dilengkapi dengan banyak macam sensor-sensor. Nah, penting kita ketahui sebenarnya sistem FI ini adalah merupakan suatu pengganti karburator yang fungsinya untuk mensuplai bahan bakar mulai dari tangki bahan bakar sampai ke ruang pembakaran. Nah, tapi ada banyak hal tambahan dari yang konvensional. Dia disertai dengan throttle body, ada fuel pump, ada sensor-sensor, ada injektor juga, dan lain-lain. Setelah melakukan pembersihan seluruh komponen throttle body, lalu kita pasang ke mesin. Nah, setelahnya kita lanjutkan untuk melakukan pergantian saringan injektor.
Nah, injektornya kita lepas aja dari selang, lalu kita lepas dulu o-ring yang ada di injektor bagian bawah dan bagian atas. Hati-hati dalam pencongkelan, saringannya ada di bagian atas sini. Nah, untuk melepas saringan injektor kita harus menggunakan tang kombinasi yang masih bagus. Nah, karena nanti kalau tangnya tidak bagus suka lepas-lepas. Ini untuk pelepasan pertama ini agak susah ya. Kalau pertama lepas itu, pertama kita buka dari baru, itu sangat susah sekali, sangat susah sekali. Nah, ini saringan injektor yang baru. Untuk pemasangannya sendiri di sini kita press ya, kita press saja. Lalu kita pasang kembali o-ring di bagian bawah dan atas. Nah, setelah terpasang, sebelum kita pasangkan ke injektor, kita harus beri grease dulu seal atau o-ring bagian atas, supaya pada saat pemasangan injektor ke rumah selangnya o-ringnya tidak mengalami slip atau kebocoran. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah melakukan pergantian saringan udara dengan saringan yang baru. Nah, di sini saringan udaranya kita menggunakan asli Federal. Nah, dan yang selanjutnya atau bisa dikata yang terakhir, kita melakukan pada tutup busi, juga melakukan pemeriksaan pada busi jika perlu ganti yang asli. Nah, ini sebagai catatan penting buat para seluruh mekanik pemula di seluruh Indonesia, terlebih yang lebih pemula dari saya. Jika kita selesai melakukan servis pada sistem FI, bukan berarti dia sudah selesai. Ada satu syarat lagi untuk dia normal kembali. Seperti contohnya di sini nih, habis baru kita lakukan servis kan belum mau hidup. Kalaupun mau hidup, belum mau normal, stasionernya atau langsamnya belum normal, maka kita butuh reset. Nah, kita butuh reset lagi untuk mengembalikan pengaturan ke pabrik semula. Nah, maka dari itu cek video untuk melakukan reset di video berikutnya. Berhubung ini udah mau sore, silakan cek di video berikutnya. Penting, bro.